Selamat sore semuanya teman-teman. Kita akan ada dua pembicara yang tentu saja akan bisa memberikan kepada kita insight, ilmu baru mengenai bagaimana sih cara memilih tim untuk bisnis kita. UMKM ini banyak masalahnya karena mungkin secara keuangan misalnya kita belum bisa sangat leluasa memilih tim. Lalu ada juga suatu isu misalnya adalah apakah kita outsource aja atau kita punya karyawan tetap. Kalau kita bisa dua-duanya, yang mana outsource, yang mana karyawan tetap. Itu hanya sedikit dari isu-isu yang kita perlu tahu di dalam kita membuat tim. Apalagi kalau bisnis kita ini bisnis yang sifatnya kreatif. Karena industri kreatif ini tim atau SDM yang mumpuni atau SDM yang terampil itu sebenarnya jumlahnya nggak banyak, gitu. Jadi mereka bisa jadi kutu loncat juga kalau ada yang misalnya memberikan remunerasi yang lebih baik, kira-kira seperti itu. Saya akan memandu acara ini dan hari ini kita punya dua orang teman yang akan ngobrol-ngobrol sama kita selama kira-kira 1 jam ke depan. Untuk itu saya mungkin mau langsung panggil aja. Oke, yang pertama saya mau memanggil Mbak Lita Muharrom, CEO dari PT Langkah Mitra Selaras. Silakan boleh kasih tepuk tangan buat Mbak Lita. Mbak Lita ini, ya langsung duduk aja Mbak. Mbak Lita ini adalah ahli SDM, kita bilang begitu, expert dalam bidang ini. Jadi kita bisa belajar juga dari beliau. Kalau di Femina, beliau adalah salah satu wanita wirausaha Femina. Tamu kita yang kedua, ini sahabat saya, Nonita Respati, owner dan kreatif director dari Purana. Purana adalah sebuah brand pakaian jadi seperti yang dipakai oleh pemiliknya, seperti itu. Oke, mungkin Mbak Lita sebelah sini aja. Ya, ya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol, terima kasih Mbak Lita dan Mbak Nonita udah bisa bergabung bersama teman-teman wanita wirausaha kita pada program ini. Saya mau membacakan sedikit CV dari keduanya. Saya kira ini menarik, tidak hanya untuk mengenal mereka, tapi kita bisa lihat seberapa dalam kita bisa ngobrol sama mereka mengenai isu ini. Yang pertama adalah untuk Mbak Lita ya. Mbak Lita tadi sudah disampaikan bahwa beliau adalah CEO dari PT Langkah Mitra Selaras. Dan beliau juga menjadi konsultan, pengajar SDM untuk perusahaan multinasional, organisasi internasional, dan UKM. Itu yang paling penting. Perusahaannya bergerak pada bidang manajemen sumber daya manusia dan perannya sebagai Operation Director di PT Estetika Selaras Jakarta, fokus pada melayani manajemen properti, pemeliharaan bangunan, dan jasa outsourcing sejak tahun 2006. Jadi kalau sekarang lagi isu ya outsourcing ini, nanti kita bisa tanya Mbak Lita. Beliau ini mendapatkan beberapa penghargaan, ini keren banget. Yang pertama adalah finalis dari Ernst & Young Entrepreneurship Winning Women tahun 2010. Lalu pemenang The Most Promising Award 2011 dari Enterprise Asia. Kemudian pemenang Anugerah Perempuan Indonesia Awards kategori untuk Human Capital Management Service Company, dan yang terakhir adalah ASEAN Business Award 2012 untuk kategori The Most Admired Company in Employment. Nah, ahli banget nih ya, nanti kita bisa tanya-tanya yang banyak sama Mbak Lita. Tamu kita yang kedua adalah Nonita Respati, owner dan creative director dari Purana. Ini sebenarnya dia bisnisnya banyak banget, tapi ditulisnya ini, saya mau nanya juga. Sebelum membesarkan namanya sebagai desainer di tahun 2009, Nonita menggeluti dunia editorial fashion di majalah kenamaan. Ini tetangga kita juga. Keluarganya juga menjalankan bisnis batik, warisan budaya yang sangat mempengaruhinya dalam membangun gaya Purana. Flagship store-nya berdiri strategis di Kemang Raya, yang kini juga ada di tempat-tempat lain ya. Ada berapa? Kita ada di Sentral juga, Grand Indonesia. Terus ada di Jogja juga di Yachts Colony. Terus ada di beberapa department store, consignment juga. Cuman aku terus terang nggak ingat. Agak kurang paham ya. Oke, jadi ada cukup banyak ya. Kalau online ini jalan juga kan?
Online-nya jalan. Jalan. Justru kita itu sedang berusaha gimana caranya supaya konsumen itu utamanya directnya itu untuk pembelian ke kita gitu. Instead of melalui channel-channel yang lain gitu. Kenapa begitu? Satu, potongannya lebih rendah, Betul. tentu saja. Terus kedua, dengan kita itu terkoneksi langsung dengan konsumen, kita punya data mereka sebenarnya. Nah itu yang paling Gitu, penting ya. Sekarang ya database itu menjadi sesuatu yang penting ya. Iya, betul. Oke, so kita bisa ngobrol nanti sama Mbak Nonita bagaimana beliau ini menjalankan sebuah bisnis fashion. Dan juga berkolaborasi dengan brand-brand lain yang nanti juga ada kaitannya dengan pengembangan SDM itu. Nanti kita bisa cerita ya. Oke, teman-teman, saya akan mulai ngobrol dengan Mbak Lita. Mbak Lita mungkin sebagai awal boleh dijelaskan kepada kita sebetulnya kalau kita bicara mengenai sumber daya manusia dalam kaitan membangun suatu tim bagi sebuah company, sebutlah ini UKM semuanya, tentu saja beda dengan membangun company yang besar. Sebetulnya SDM itu pengertiannya apa? Silakan mungkin bisa mulai dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, di dalam membangun sebuah sistem sumber daya manusia, baik di perusahaan besar maupun di UMKM, itu sebenarnya ada 4 pilar utama Mbak Peti. Yang pertama, kita harus membangun sistem bagaimana kita memikat dan menghadirkan sumber daya manusia itu ke usaha kita. Yang kedua, bagaimana kita memotivasi yang tadinya cuma sekedar skill atau pengetahuan menjadi sebuah kinerja. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mengembangkan kompetensi yang tadi sudah kita hadirkan ke dalam usaha kita menjadi lebih hebat lagi. Dan yang terakhir, kita harus membangun sistem yang namanya retaining system. Bagaimana kita mempertahankan orang-orang yang memang kinerjanya oke banget. Dan bagaimana juga kita mengolah orang-orang yang sebenarnya kerjanya B aja, biasa aja, bagaimana nggak usah di retain gitu. Itu pengertian dari sistem pengolahan sumber daya manusia sebenarnya Mbak Peti. Dan itu bisa diterapkan pada perusahaan manapun. Betul. Atau memang perusahaan tuh harusnya menerapkan itu. Harusnya sekecil menerapkan itu. apapun perusahaan tersebut, gitu Iya, kira-kira ya. Itu yang saya mau tekankan juga gini Mbak Peti. Dari 4 pilar itu yang paling utama adalah membangun sistem attracting system, memikat dan menghadirkan SDM. Karena once sistem ini kita fail, kita salah, kita gagal, 3 sistem yang lain itu agak susah untuk dilakukan gitu. Jadi kalau salah masukin orang, udah repot kita motivasinya dia, ngembangin dia, mempertahankan dia, jadi repot gitu. Dan kalau misalnya kita bicara mengenai how to attract people, itu artinya perusahaan itu harus menarik bagi orang banyak ya. Betul. Nanti kita bicara budaya perusahaan tuh ya. Yes. Oke. Kita simpen dulu tentang budaya perusahaan. Nah sekarang Mbak Lita, kalau kita lihat kan teman-teman UKM, saya mungkin mau nanya dulu ya sama teman-teman. Di sini siapa yang sudah tidak me, myself, and I? Artinya sudah punya lebih dari 1 orang di dalam company. Oke. Berapa banyak? Saya mau mulai dulu, siapa yang udah punya 2 orang di luar Anda? Oke. Siapa yang udah punya 5? Oke, siapa yang udah punya 10? Oke, ada juga. Siapa yang udah punya berapa ya? 20? Oke. Ada yang lebih dari 20? Oke. Ada yang lebih dari 30? Oke. Jadi kira-kira size-nya segitu tuh ya, Mbak Lita ya. Jadi kalau misalnya ketika kita mau membuat perencanaan SDM dalam perusahaan kita, sebetulnya kalau misalnya size kita masih seperti ini, itu tipsnya apa? Karena kan selalu ada perbincangan gini, misalnya ownernya ada 3 gitu ya, kita berbagi dulu dong pekerjaan di dalam kantor ini gitu ya. Nanti yang nggak bisa kita lakukan, kita bisa meng-hire dari luar. Tapi sebetulnya tuh tipsnya bagaimana agar hiring ini juga efektif? Karena kan kalau dilihat size bisnisnya mungkin masih relatif kecil gitu. Silakan Mbak. Oke, jadi gini, dalam kita mengembangkan sebuah sistem SDM ya dan menghadirkan SDM dari luar ke usaha kita, itu ada 2 cara besar yang biasa saya lakukan. Yang pertama adalah namanya instant growth, menumbuhkan secara instan. Yang kedua adalah organic growth, menumbuhkan secara organik. Nah, bagaimana kita menentukan mana yang instan, mana yang organik? Itu pertama
kita kan biasanya kalau bisnis harusnya punya bisnis plan dong, punya bisnis model dong ya. Nah dari bisnis model itu kita bisa memapping proses apa aja sih yang ada di dalam bisnis kita gitu. Contoh gampangnya setiap usaha pasti ada bisnis proses yang namanya keuangan, finance accounting. Ada bisnis proses yang namanya logistik, ada bisnis proses yang namanya produksi misalnya. Nah itu kita pilah-pilah ya kan. Nah dari situ baru kita tentukan sebenarnya mana sih yang kompetisi inti dari bisnis kita? Kompetisi inti itu adalah sesuatu yang menjadi daya saing di pasaran sehingga kita bisa eksis gitu. Misalnya kompetisi inti untuk Mbak Purana dia orang yang membuat pola, itu kompetisi inti. Dimana kalau punya orang ini itu dia akan bersaing dengan baik di pasaran. Nah kita punya bisnis kan beda-beda nih, jadi kita harus nentuin kompetisi kita inti kita tuh apa gitu. Itu satu. Kemudian kita nentuin juga proses mana yang kritis. Jadi ada dua ya, kompetensi inti dan proses kritis. Nah biasanya yang di outsource itu yang non critical dan yang non inti gitu ya. Tapi sekarang trennya adalah semakin banyak semakin di outsource. Ada nih perusahaan yang semuanya di outsource bisa juga gitu. Ada juga bisa. Jadi atau di combine gitu Mbak Peti. Tapi kalau misalnya harus milih sebetulnya yang ideal yang mana atau tergantung perusahaannya seperti apa? Atau bisnis plannya seperti apa? Betul. Bisnis modelnya seperti apa? Bisnis modelnya seperti apa? Bisnis modelnya seperti apa? Dan kalau bisa milih, memang idealnya harusnya organic growth kan. Cuman kalau organic growth atau pertumbuhan secara organik atau secara alami, kita kalah cepet, time to marketnya tuh kalah gitu loh. Jadi untuk nge-grab pasarnya tuh kita kalah, kita buruk-keburuk supaya yang pesaing yang lain udah duluan ngambil pasar gitu. Kenapa? Makanya kadang-kadang kita ngambil jalan pintas tadi, instant growth tadi, udah kita outsourcing aja dulu gitu. Bahkan kan sekarang finance and accounting pun bisa di outsource. Saya juga kadang-kadang menyediakan jasa outsourcing untuk human resources kan gitu. Jadi apapun bisa di outsource sebetulnya gitu kan apapun sekarang bisa ya. di outsource kecuali pemiliknya. Kecuali pemiliknya nggak bisa di outsource. Oke. Mbak Lita kita berhenti dulu di situ ya. Okay. Saya pengen ke Nonita nih. Nonita mungkin bisa cerita ya secara brief aja. Perusahaannya Nonita ini Purana itu sebetulnya organisasinya seperti apa? Kita sebenarnya adalah tim yang compact ya Mbak ya. Aku bisa bilang kita compact. Mungkin kita ada di 20 pegawai ya, more or less. Itu udah termasuk owner yang bekerja juga sebagai pegawai. Owner. Jadi mungkin sama dengan Surti ya. Size doesn't matter sih. Apa? Size doesn't matter. Size doesn't matter. Oke. Nah, itu tuh aku belajar banyak sebenarnya dari masa pandemi. Karena kan fashion itu bukan sesuatu yang dibutuhkan menjadi kebutuhan primer lagi gitu. Sehingga pada saat itu kita juga harus istilahnya logik dengan bahwa kapasitas produksi sama demand ini seimbang apa enggak. Ketika demandnya dia turun, sebenarnya aku agak kelimpungan juga sih mempertahankan segitu banyak pegawai gitu ya. Berapa tuh sebelum pandemi? Sebelum pandemi lebih lah dari 20, iya. Tapi kemudian kan kita sistem ya ada kita waktu itu bertekad untuk nggak me-layoff pegawai sehingga kita kasih jadwal gitu mana yang masuk di Senin, Rabu, Jumat, mana yang Selasa, Kamis, Sabtu supaya semua orang tetap bisa bekerja dan berpenghasilan gitu kan. Nah pada akhirnya ada beberapa yang keluar, nah ketika keluar tuh kita nggak hire lagi karena kita merasa bahwa tadi yang dikatakan oleh Mbak Lita dan dibahas juga oleh Mbak Peti bahwa outsource itu sesuatu yang juga bisa merupakan menjadi opsi yang menguntungkan sebenarnya buat kita gitu loh. Mungkin kalau di industri kreatif terutama kita bayangin misalnya jahit satu baju ya top gitu. Misalnya kalau kita nemu garment atau CMT di 250.000 per piece misalnya. Terus UMR Jakarta tuh sekitar 4 jutaan. Iya 4 juta sekian lah ya. 5 juta. Iya, sementara kalau kita bayar gaji bulanan penjahit di 4 sekian, itu belum tentu mereka dalam sebulan bisa 20 piece juga loh gitu loh. Jadi it's very fair, kita belajar bahwa it's very fair ketika kita bekerja sama dengan pihak ketiga, itu ternyata meskipun dia lebih mahal sedikit lebih terukur juga gitu loh untuk cost-nya. Dan dengan kita bekerja sama dengan pihak ketiga itu
numbers of demand sama numbers of productionnya bisa jadi match karena kita yang atur. Gitu. Jadi kita nggak keberatan ongkosnya, kasarnya gitu. Iya, karena kalau misalnya kita semuanya kita pekerjaan itu kita masukkan ke dalam, di dalam sebagai cost ya. Banyak sekali pegawai, kalau demand nggak ada kita tetap harus ngolah kan Mbak. Kan kita nggak mungkin biarin penjahit itu nggak ada pekerjaan. Nggak ada gitu. pekerjaan Jadi, ya. diada-adain aja gitu. Nah itu yang kita nggak pengen gitu. Itu sih. Oke. Nah tadi kan kita bisa belajar ya dari Nonita. Waktu sebelum pandemi, siapa sih yang tahu akan pandemi, punya kira-kira lebih dari 20 karyawan, let's say 30 karyawan. Lalu pandemi mengajarkan kita harus perampingan, dalam arti kita harus efisien gitu ya. Yang bisa di outsource ya kita outsource aja. Nah mungkin boleh cerita nggak kalau di dalam perusahaan fashion seperti Purana, Nonita sekarang yang outsource itu yang mana? Dari yang hal-hal yang disebutkan tadi oleh Mbak Lita. Aku tuh membagi produksi itu satu yang complicated, yang rumit itu tetap masuknya ke workshopnya kita. Untuk hal-hal yang lebih simple jahitnya kayak kimono, uniform, terus simple pants, beachwear itu kita outsource. Oke. Gitu. Jadi untuk hal yang memang ini kayak misalnya ini kemeja putih ada detailnya apa itu tetap kita yang pegang. Oke. Jadi misalnya dari outfitnya Nonita mana yang outsource di sini, ada nggak? Ini outsource. Oh no, ini yang di dalam kan? Ini yang di dalam. Okay. Kalau ini tuh ini brand baru aku, Fuguku. Yeah. Jadi dia itu sebenarnya campuran sih antara in sama outsource. Yeah. Karena untuk penjahitannya. Nah ini aku boleh langsung lompat dikit ya. Jadi ketika aku mulai acquire brand baru Fuguku dan Purana itu mungkin secara demand masih belum normal seperti sebelum pandemi ya. Jadi aku tuh punya ide gitu loh. Ini kan sebenarnya kita punya penjahit segini banyak nih gitu. Kita bagi aja harinya gitu loh. Senin, Rabu, Jumat Purana, Selasa, Kamis, Sabtu jahit Fuguku. Karena Fuguku ini sebenarnya jahitannya termasuk sangat simpel gitu loh. Simple pants segala macam. Yang gak simpel itu adalah ketika kita harus mengirimkan hasil jahitan ini untuk dijemput sama ibu-ibu. Jadi itu yang aku bilang setengah in, setengah outsource gitu. Karena outsource-nya kita harus mempekerjakan ibu-ibu di Condet dan daerah Jakarta yang sekitarnya untuk menjemput ini. Nanti mungkin ini di topik selanjutnya ya. Oke, jadi ini menarik ya. Jadi ada penemuan baru, tidak hanya outsource dan in-house, tapi setengah outsource juga bisa. Setengah in-house, setengah outsource. Nah sebelum ngobrol lagi sama Nonita, punya pendapat nggak mengenai apa yang dilakukan Purana tuh? Kalau aku review tadi bagus banget sih sebenarnya beliau. Yang pertama ya mungkin perlu catat teman-teman. Memang di dalam kita membangun sumber daya manusia ini kita harus melakukan namanya manpower planning. Perencanaan manpower itu penting banget. Kita harus menghitung dana yang ingin kita alokasikan untuk menghadirkan SDM ke tempat kita. Kita harus menghitung misalnya satu baju itu membutuhkan berapa waktu untuk pengerjaannya. Sehingga kita bisa ngitung precisely, tepat gitu bahwa kita butuh berapa sih sebenarnya penjahit ini, kita butuh berapa sih tukang masak segala macam. Gitu. Itu namanya manpower planning ya. Jadi kita memang harus melakukan itu. Terus yang kedua tadi ketika kita terjadi sesuatu yang unpredictable seperti pandemi, terus kita melakukan recruitment freeze istilahnya, itu memang common practice yang bisa kita lakukan. Tapi bisa juga nih ada, selain tadi ada in out, itu ya combination, bisa juga kita melakukan gini, justru kita yang memberikan outsource. Kita yang menyediakan, karena ini orang banyak yang nganggur, kita udah telanjur hire. Yes, kita bisa menjadikan itu revenue stream baru gitu kan. Kita menyediakan, oke, gue sekarang nerima celana polosan misalnya gitu. Karena tukang jahit gue banyak nih gitu kan nganggur. Itu one of the idea gitu kan. Kemudian ada satu lagi yang penting banget. Jadi ketika kita meng-hire orang, kita kan tadi udah punya udah mengalokasikan dana ya. Dana itu kan bukan hanya gaji loh. Dana itu kita harus memikirkan dia juga, makannya dia, kesehatannya dia, transportnya dia, listriknya dia, space dia buat bekerja, peralatan dia buat bekerja, itu semua cost. Cost yang relate ketika kita menghadirkan satu orang ke dalam bisnis kita. Nah, cost itu ada dua, ada variable cost dan fixed cost. Kalau namanya fixed cost biasanya kita attach ke capex, capital expenditure. Kalau yang variable cost itu nanti attach-nya di laporan ke operational expense. Gitu ya, jadi ketika kita juga nego dengan orang atau kita membuat sebuah sistem kompensasi di dalam UMKM kita harus manage itu tuh fixed and variable Mbak. Aku biasanya lebih banyak cenderung memberikan variable
gitu kan. Daripada yang fixed cost Yes, ya. jadi kayak misalnya reward, kemudian bonus harian, bonus bulanan, bonus tahunan, whatever pokoknya dikasih gitu ya supaya mereka. Iya, ya kita UMKM selama di bawah 10 orang kan kita belum wajib melaporkan ke bukan ngajarin yang enggak ya, cuma maksudnya kita realistis aja gitu loh ya kan. Kita realistis aja gitu kan. Terus juga kalau harian kan beda Mbak gitu, nggak pakai UMR gitu. Oke, menarik ya. Mbak Lita pengen tanya sampai sini ya, kesalahan-kesalahan apa yang biasanya dilakukan? Ya, maksudnya common practice ya, dilakukan oleh seseorang yang pengen membangun usaha UKM seperti ini dalam hal-hal tersebut. Mungkin gini aja, ada satu kesalahan utama yang aku lihat juga di perusahaan besar terjadi. Jadi ketika tadi kan saya bilang dari 4 pilar sumber daya manusia itu yang paling penting kan attracting system ya. Nah waktu kita attract itu kita fokus banget sama kompetensi. Ini orang bisa nggak sih ngejahit atau enggak. Kita lupa bahwa ketika kita hadirkan mereka, itu ada faktor-faktor lain. Jadi kalau istilahnya di ilmu SDM itu ada 3 pas. Harus pas dengan organisasi which is dia punya visi dan misi yang selaras sama kita. Kalau enggak, dia pasti nggak akan bete. Masuk ke perusahaan kita dia, ngapain sih gue di sini gitu. I'm not belong to this organization gitu kan. Terus yang kedua, pas dengan tim. Artinya dia punya values, punya budaya kerja yang sama. Tadi aku ngobrol sama Mbak Peti di belakang layar gitu ya. Jadi kayak kita kalau bikin organisasi itu kita kayak bikin habitat. Kalau habitat yang kita bangun adalah habitat gajah, yang kita masukin juga gajah. Karena gajah tuh nggak akan pernah kerja bareng sama harimau gitu. Dan binatang-binatang lain nggak akan pernah betah juga kerja dengan si gajah gitu, ngerti ya. Jadi kita bikin habitat dulu, masukin yang sama habitatnya, dan itu akan sangat mudah untuk meritin. Karena orang jujur senang kerja sama orang jujur, orang rapi senang kerja sama orang rapi gitu kan. Nah itu yang suka dilupakan pada itu paling gampang sebenarnya gitu. Sama kalau kita udah tahu motivasi dia pindah kerja dan mencari kerja baru itu apa, itu lebih mudah mengattract-nya tanpa harus mengiming-imingi gaji besar gitu. Jadi kita namanya mengolah motivasi gitu. Mengolah motivasi ya, yes. Oke. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya langsung angkat tangan aja. Saya nggak akan dikumpulin di belakang. Juga kalau yang mau bertanya melalui online karena ini adalah kelas ini kelas hibrid. Jadi saya mau dadah-dadah juga bagi yang ada di ruangan lain. Silakan ya Mbak Honda nanti dibantu ya. Oke, ada yang mau bertanya? Oke kan belum udah. Oke, saya kasih kesempatan untuk 2 orang dulu, boleh dibantu mic-nya. Oke, ada. Mungkin dari sebelah sini dulu, nanti satu lagi di sebelah sana. Mohon berdiri biar kelihatan disebutkan namanya dan kalau company-nya tidak keberatan disebut juga boleh. Atau bergerak di bidang apa mungkin lebih penting. Silakan. Selamat siang. Ya. Saya Yayang Bu dari Depok. Jadi gini, saya penasaran dengan outsourcing. Di perusahaan outsourcing itu selalu diadakan training berkala gak sih untuk naikin kapasitas seorang karyawan? Karena training ini sebenarnya kayak pengembangan skill, bahkan bisa memotivasi karyawan juga kan. Jadi saya cuma ingin bertanya karena saya penasaran. Terima kasih. Oke, Yayang ya. Oke, nanti boleh diceritakan ya. Satu lagi di belakang. Ya. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, Mbak. Saya mau bertanya, saya adalah UKM, produk saya tas merek Giglini Bag, masih skala kecil. Saya juga desainer untuk tas saya itu. Saya punya kendala adalah dealing dengan penjahit, dealing dengan craftsman. Okay. Karena saya adalah dari corporate. Awalnya. Dulunya saya bekerja dengan corporate 12 tahun dan saya selalu melihat ke diri saya bahwa ketika saya bekerja dengan corporate pasti saya mau yang terbaik, pasti saya mau ini gitu kan, mau membuat bos saya bangga, mau membuat bos saya dan saya akan mengerjakan dengan beyond ekspektasi bos saya gitu ya. Tapi ternyata ketika saya memulai bisnis dan harus dealing dengan craftsman itu sangat susah.
kita nggak bisa nge-apply standar kita waktu kita kerja di corporate dan menuntut dia untuk seperti kita. Menurut Ibu tipsnya apa Ibu? Karena kita kan, saya kan dealingnya dengan craftsman yang lulusan SMP atau SMA, bukan lulusan kuliah gitu. Cara berbicaranya seperti apa? Bagaimana supaya dia bisa mengerti cara bicara kita? Apakah kita yang menurunkan cara bicara kita dan gaya bicara kita, atau kita nge-coach dia untuk mengerti kita, gitu. Supaya dan sesuai dengan ekspektasi yang kita mau ya. Iya. Maksudnya hasil dari pekerjaan itu kan. Iya. Oke. Iya. Tanpa dia merasa, kadang kan mereka suka baperan juga ya kalau yang cepat orang ngambek ya. Iya, kalau kita kan dimarahin bos kan nggak baper gitu, ya udah kerja aja lebih bagus lagi. Tapi kalau yang kelas craftsman gitu kan dia suka ngambekan gitu. Oke. Oke. Terima kasih. Namamu siapa? Nama aku Vanda Magdalena. Vanda Ibu. ya, Vanda. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Terima Vanda. kasih. Oke, ini kayaknya pertanyaannya dua-duanya menarik. Jadi untuk yang pertama saya minta Mbak Lita untuk menjawab pertanyaannya Mbak Vanda, Nonita yang menjawab. Ini persis obrolan kita kemarin ya. Oke. Silakan Mbak. Bagaimana tuh tentang outsource? Mengenai outsourcing. Jadi kalau outsourcing itu sebenarnya ada 2 tipe lah minimumnya. Yang pertama, kalau yang perusahaan yang saya miliki itu memang saya outsource khusus ke oil and gas. Nah kalau di situ kita hanya outsource murni orang aja. Ya orang aja. Kadang-kadang kita nggak perlu cari orangnya. Tapi kadang-kadang kita harus headhunting orangnya. Nah kalau yang kedua itu outsource seperti yang dilakukan oleh Mbak Nonita. Jadi kita meng-outsource pekerjaannya sehingga yang dikerjakan bukan hanya orangnya tapi juga mungkin sampai bahan baku bahkan sampai peralatannya. Atau mungkin hanya orang dan peralatannya tapi bahan baku dari kita. Bisa gitu. Ya. Nah kalau kita ngomong pelatihan, kalau untuk yang orang saja biasanya itu jarang kita melakukan pelatihan kecuali kita disediakan dananya dari pihak klien kita. Tapi kalau yang untuk Mbak Nonita harusnya kalau yang professional outsourcing company harusnya melakukan pelatihan. Cuman kalau kita ngomong training, learning and development atau training and development, kita jangan berpikir kalau pelatihan itu hanya ada di dalam kelas. Justru yang paling efektif itu adalah coaching, mentoring. Jadi begitu orang hadir di perusahaan kita, kita langsung melakukan coaching. Coaching untuk seminggu pertama misalnya, kita harus make sure kita punya checklist, dia bisa ngerjain ini, bisa ngerjain ini, bisa ngerjain, baru taruh di lapangan. Saya mau cerita contoh ya, pelatihan yang sangat efektif itu contoh misalnya di perusahaan manufacturing. Untuk masang mur aja, 1 orang buat masang mur, itu dia belum boleh masuk ke line produksi sebelum dia bisa masang mur itu dengan zero tolerance. Misalnya pasang mur itu 1 menit 6 detik. Dia harus melakukan itu precisely sampai seperti itu baru dia boleh masuk ke line produksi. Itu contoh. Artinya jangan berpikir harus dalam kelas gitu. Itu paling efektif sih menurut saya. Oke ya Mbak Yayang, kita dengar kalau kenyataannya gimana sama Nonita. Jadi pertanyaan gue ada 2 nih ya. Pertanyaan saya ada 2. Yang pertama adalah kan Nonita banyak pakai outsource ya gitu untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Apakah ketika dia masuk ke company Purana ini dia akan melewati kayak semacam mentoring atau training atau coaching or whatever, atau kamu tuh memang ketika memilih orang tersebut udah dicek lebih dulu dia kayaknya oke nih buat gue. Jadi aku nggak mau pusing, langsung orang itu masuk. Terus pertanyaan yang kedua, pertanyaan Mbak Vanda adalah gimana caranya agar ekspektasi pekerjaan atau hasil pekerjaan dia sama dengan yang kita harapin. Itu kan yang jadi masalah buat Vanda gitu. Silakan. Pertanyaan pertama tadi yang outsource. Jadi kalau misalnya Nonita meng-outsource sesuatu ya, ke garment atau CMT gitu, gimana caranya jadi kalau kenapa? Mengkurasi. Ya prosesnya tuh bagaimana? Oke. Ya. Oke, mungkin yang kedua dulu justru ya, yang Mbak Vanda tanyain tadi. Mbak Vanda kalau boleh tahu, itu dealing dengan penjahit itu tuh Mbak outsource atau tim sendiri? Outsource ya? Oke, kalau tips dari aku, terutama untuk pegawai yang internal ya, itu aku selalu memasangkan kayak misalnya dalam satu tim itu misalnya 10-10
Kalau aku milih 10 penjahit yang mahir semuanya itu expense-nya terlalu besar buat aku. Jadi pasti aku bagi setengah-setengah atau mungkin 30-70. 30 itu yang mahir banget, 70 itu yang middle lah skillnya. Sehingga yang pintar banget ini bisa ngajarin yang middle. Tips kedua adalah kalau aku tuh biasanya selalu menciptakan minimi ya di dalam company itu. Karena aku mungkin juga banyak traveling, aku juga nggak bisa 24/7 untuk mentoring dan mensupervise mereka terus. Sehingga aku menciptakan aku yang lain di dalam company yang bisa mensupervise sehingga seorang karyawan itu standarnya sesuai dengan aku, kualitasnya sesuai dengan aku, etos kerjanya sesuai dengan aku. Jadi dalam kasus ini sebenarnya core dari usaha aku ini sebenarnya adalah middle management ya Mbak. Jadi manajer untuk produksi, manajer untuk bidang A, B, C dan sebagainya itu sangat penting karena mereka yang akan memanage orang ya. Karena seperti tadi yang kita udah obrolin, biasanya yang di bawah kayak tukang jahit finishing itu turnovernya cepet banget kan. Nah itu yang bisa kontrol itu justru si middle managementnya itu Mbak. Mungkin mereka lebih dengerin si kita, gitu ya? Middle managernya itu dibandingkan aku gitu loh. Itu sih. Terus untuk menghasilkan karya yang kualitasnya sesuai dengan kita ya. Tentu dengan supervisi sih, dan supervisi itu kita yang nentuin standarnya kan. Kayak baju selesai dijahit aja, habis itu misalnya benangnya sekalian di QC ya sebelum dia lolos produksi dan sesuai dengan klien itu biasanya kita juga mengadakan pencatatan ya mana yang kira-kira karyawan yang menghasilkan produk yang udah lolos QC dan mana yang QC-nya selalu nggak lolos itu selalu kita evaluasi. Dengan si middle manager itu dia bisa per minggu dievaluasi tapi dengan saya per 3 bulan sekali gitu. Jadi gitu. Secara tidak langsung sebetulnya yang disebut dengan minimi itu adalah orang-orang di tengah ini ya. Iya. Nah terus kemudian kalau misalnya tadi kan Vanda kan ini menarik ya. Vanda bertanya tentang gimana sih gue cara ngomongnya nih sama orang-orang ini dimarahin sedikit ngambek, pergi atau apa gitu kan. Tapi berarti kalau di kantor Nonita udah ada orang yang puk-puk dia yang di tengah ini ya. Pernah nggak ada satu pengalaman ketika membangun Purana yang tengahnya belum ada? Kalian ngapain? Kamu ngapain? For a while. Ya aku langsung ngomong sama mereka. Tapi ya memang bener sih Mbak. Maksudnya secara mentalitas itu kadang kalau gapnya terlalu tinggi tuh tingkat sensitivitasnya juga lebih tinggi lagi gitu. Mereka lebih bisa ngobrol dengan orang yang ada di tengah-tengah. Kenapanya aku juga nggak tahu tapi that works for me gitu. Tapi kalau dulu sebelum punya yang tengah, bagaimana cara berkomunikasi dengan para perajin ini atau tukang jahit ini gitu? Sabar-sabar ada tipsnya nggak? Ya. Sabar-sabar kata itu Mbak Vanda. Supaya nggak dijanji. Masalahnya dia nggak sabar. Apa? Supaya nggak kena janji-janji tukang. Oh gitu ya, janji-janjinya palsu juga ya? Enggak sih. Intinya kalau memang belum ada si middle management ya kita harus tahu bagaimana pada saat apa kita menempatkan sebagai mentor. Kapan kita menempatkan diri sebagai atasan dan pemilik perusahaan, kapan kita menempatkan diri sebagai kadang-kadang teman juga sih Mbak gitu loh. Ketika timku belum selengkap sekarang ini ya aku sering terima curhatan soal anak, soal apa gitu. Jadi memang ada kedekatan emosional juga. Perlu ada kedekatan emosional dengan orang-orang yang di bawah ini ya, gitu ya. Bahkan ya kalau memang ada beberapa yang potensial dari anak-anaknya mereka, aku komit untuk bayar sekolahnya gitu. Jadi gitu tuh Mbak. Jadi banyak sosialnya sebenarnya. At the end ada satu yang bagus banget yang aku ambil jadi manajer produksi 9 tahun dia sama aku. Sekarang dia udah hebat terbang banget, ya udah hebat banget naik pangkat ke perusahaan kontraktor and I'm happy for her gitu. Cuman attachmentnya jadi lama dari ibunya. Bahkan ibunya keluar pun anaknya masih sama aku for the whole 9 years gitu. Oke. Ibu boleh ini respon. Pengalaman aku adalah kadang kita frustasi juga gitu. Maksudnya kalau aku mengira begini, apa kita harus ngomong dia terus gitu kan? Karena dia tahu dia skillful gitu kan. Kadang dia juga ibu mau pinjem uang. Itu tipikal salah klasik. Tipikal itu kan. Kalau kita kan waktu kerja di corporate mana ada sih kita, Pak saya kekurangan uang boleh nggak pinjam duit, kan itu nggak mungkin kan. Nah atau nanti gini, Bu anak saya jatuh, atau Bu anak saya ketimpa TV, Bu Bu ini anak saya mau ikut lomba gitu. Jadi aku mikir gini,
apakah kita owner tidak boleh langsung dekat dengan craftsman, jadi dia merasa bahwa dekat jadi bisa minta apapun ke si ibu, tapi kan aku belum punya kemampuan juga untuk hire middle manager. Atau kita tangan besi gitu. Kabur semua nanti. Gimana? Kabur semua kalau tangan besi ya? Gimana, ada pengalaman nggak Nonita? Kalau Mungkin kasih aku tips. sih sebenarnya gini ya, kalau udah pinjam uang gitu ya tergantung, ya kadang-kadang kita juga bisa merasakan ya mana yang beneran butuh, mana yang memang tukang ngutang, mana yang komit juga gitu, habis dia ngutang untuk keperluan apapun, gaji bulan depannya langsung dibayar dan dipotong gitu. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya justru membuat mereka lebih produktif, kayak misalnya Bu, saya pengen kredit motor supaya cepat kerja bolak-balik, saya nggak perlu naik kereta, saya bisa on time, justru saya support gitu loh. Jadi misalnya mereka minjem sekian gitu, per bulan mereka cicil 500 itu saya more than happy sih untuk bantu sih. Intinya segala sesuatu yang membantu produktivitas mereka, bahkan ada yang tiba-tiba kayak si manajerku yang 9 tahun itu, dia bilang, Bu, aku pengen bisa bahasa Inggris dong gitu. Jadi dia pengen kursus Inggris, kita bayarin gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu yang memang value-nya itu mungkin tidak dinilai hanya sebatas gaji atau sebatas kontrak kerja gitu. Tapi ada hal-hal yang memang membuat mereka itu merasa jadi manusia juga gitu ya. Mungkin ya. Iya, tapi jangan sampai ngelunjak juga gitu ya. Butuh kepekaan mungkin ya. Betul. Dalam hal itu ya. Betul. Oke, karena kita ngomong kepekaan, makasih Mbak Vanda. Saya mau nanya sama ahlinya nih ya. Ini kan isunya menarik ya. Tadi Mbak Lita berbisik sesuatu ke aku, menyimpulkan apa yang diceritain sama Nonita. Mungkin bisa diceritain. Dan yang kedua, tambahan pertanyaannya adalah itu. Kalau misalnya dalam stage ini, para pemilik usaha ini dibutuhkan kepekaan. Kayak tadi soal pinjam duit deh, sederhana gitu ya. Kepekaan bahwa lo mau ngelunjak gua tapi ini oke gitu. Itu kan butuh strategi ya sebenarnya. Gimana tuh? Ada nggak masukan kalau dari pengelola atau ahli SDM ini? Ada. Jadi aku tadi mencatat di Mbak Nonita nih udah capable banget nih, keren. Jadi memang kita harus membangun yang apa namanya emotional engagement. Keterikatan secara emosi, bukan transaksional engagement. Transaksional engagement tuh gini, gue kasih lo 10, lo kerja 10. Dia juga mikirnya, gue gak mau kerja 10 kalau lo gak ngasih 10. Itu transaksional engagement. Maka yang harus kita bangun adalah emotional engagement, keterikatan emosi tadi. Gimana caranya? Ini bukan perusahaan keluarga. Ini bisnis, oke. Tapi kita memang harus menjaga sekali bahwa mereka itu merasa diterima. Jadi kalau namanya emotional engagement itu dibangun itu mulai dari tahap yang paling rendah adalah kita harus memastikan bahwa semua alat kerja mereka itu bisa digunakan. Itu bikin bete soalnya kalau misalnya mereka harus jahit tapi mesin jahitnya nggak benar ya. Itu juga membangun emotional engagement. Kemudian berikutnya adalah gue ini berarti nggak sih buat perusahaan? Nah itu kita harus sering-sering atau supervisornya untuk memberikan pujian setiap ada achievement kecil-kecil. Kemudian yang berikutnya gue ini belong to the company nggak sih? Gue ini bagian dari company itu. Sampai yang paling tinggi orang yang akan punya emotional engagement. Mungkin Mbak Vanda kenapa di corporate merasa sangat attached. Karena merasa saya ini udah berkontribusi apa. Ketika dia merasa dia itu punya kontribusi yang besar dalam sebuah organisasi, dia punya keterikatan emosional yang sangat tinggi. Nah itu yang aku catat. Kemudian yang berikutnya, ketika kita memberikan pinjaman, kita harus bikin itu sebagai rules yang ada kesetaraan internalnya Mbak. Artinya gini, sekarang saya pinjemin kamu 500.000, besok temennya yang lain minjemnya 1 juta, itu nanti akan terjadi kecemburuan. Makanya kita akan bikin rules. Contoh rulesnya adalah setiap orang boleh pinjam tapi maksimum 1 kali gaji. Setiap orang boleh minjam maksimum 50 gaji. Jadi setara, nggak ada tuh sirik-sirikan gitu. Karena itu akan merusak emotional engagement tadi gitu. I'm not belong to this company. Dia doang yang dipikirin, gue kagak gitu kan. Oke. Terus yang berikutnya mengenai cara kita memilih outsourcing. Atau memilih internal staff. Tadi Mbak ini bagus banget ya. Jadi
memang seperti itulah learning and development di dalam sebuah UMKM. Jadi harus ada coaching, 70% yang jago, 30% yang biasa, dan itu yang mengcoaching gitu kan, itu bagus. Itu salah pendekatan yang tadi saya maksudkan. Nah, yang paling penting adalah kita membangun pipeline. Pipeline itu contoh gini, ketika kita butuh tukang jahit, kita akan nyari tukang jahit nih. Nah, jangan pada saat itu aja kita cari. Ketika kita udah punya, tetap tukang jahitnya udah cukup, tetap kita hire, mencari, ada di dalam daftar antrian, kadang-kadang jadi trainee, kadang-kadang magang, itu sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan cleaning service, supermarket. Kita suka lihat kan ada trainee, itu sebenarnya pipeline, istilahnya recruitment pipeline. Kita harus membangun itu baik outsourcing maupun staff kita. Nah, ada juga nih teman saya punya salon kayaknya One Wear juga. Yes, Ice Hair itu dia juga membangun pipeline dengan cara selalu ada stylist baru yang walaupun dia nggak turun ke lapangan dia hire itu hampir tiap hari dia hire dan hampir tiap hari dia training. Walaupun belum tentu diperkerjakan. Jadi apa-apa dengan tim ini dia udah punya paling tidak cadangan kalau istilahnya dalam SDM recruitment pipeline atau talent pool gitu ya. Gitu. Kira-kira itu sih yang tadi saya catat ya. Iya, terima kasih Mbak Lita. Kita terus ya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Belum ya? Oke, saya mau ke Nonita lagi. Kita kemarin sempat ngobrol tentang struktur di dalam perusahaan gitu ya di Purana. Jadi kalau Nonita bilangnya sebenarnya 3 tuh Mbak, level atas ya pemilik, co-founder dan segala macam, lalu tengah yang tadi diceritakan misalnya product manager dan segala macam atau production manager, lalu di bawah adalah para pengrajin ini, misalnya tukang pola atau tukang jahit dan segala macam. Nah, Nonita bisa cerita lagi nggak ke teman-teman seperti diceritakan ke saya, sebenarnya tuh yang paling rentan yang mana, bikin sakit kepala ya, gitu, yang kalau dibayar sedikit lebih mahal dia langsung pergi. Gitu kan. Nah, namun sebenarnya di luar itu mana yang sebenarnya kalau orang itu pergi kamu lebih pusing. Gitu. Jadi dalam hal itu kan dinamikanya bisa kelihatan kita tuh harus kuat mempertahankan yang mana gitu. Silakan. Kalau dari pengalaman aku sih tentu saja yang paling bawah ya Mbak Peti ya, karena kalau tiba-tiba ada tempat kerja yang lokasinya lebih dekat mereka pindah. Beda, jangankan 500.000, beda 300.000 aja kadang-kadang pindah gitu. Tapi kan itu bukan sesuatu yang harus kita jadikan alat supaya mereka bisa nego terus sama kita ya gitu. Apalagi kalau kita ngelihat sebenarnya kemampuannya udah di-enhance sampai kita jungkir balik ya segitu-segitu aja gitu sih. Itu lebih susah karena turnovernya tadi aku udah bilang juga lebih cepat ya, finishing, tukang jahit dan segala macam. Tukang pola tuh agak lumayan lambat turnovernya ya, paling is a good 3-5 years lah ya. Itu biasanya kalau mereka udah karyawan tuh kalau udah nggak ada tantangannya, dia udah ngerasa tahu semuanya tuh kadang-kadang juga bosen juga. Biasanya mereka minta pindah unless kita kasih job desk yang baru, kayak misalnya aku lagi ngembangin brand baru nih, mau nggak? Nah itu biasanya mereka oke dan mau stay dengan tambahan ya, additional salary tentunya gitu. Yang paling susah adalah kehilangan si middle management itu ya. Istilahnya kalau tukang jahit tuh di atasnya kan ada tukang pola tuh yang ngaturin segala macam ya kan, menertibkan. Jadi orang tukang jahit tuh biasanya look up to tukang pola juga ya untuk pembagian pekerjaan dan segala macam. Itu susah. Kalau tukang pola takes a while lah. Ketika kita mau ganti lagi tuh ya, kalau lagi beruntung 2 minggu dapat, nggak beruntung sebulan baru dapat gitu. Sama yang manajer-manajer tadi ya, manajer produksi, manajer bisnis dan segala macam itu lebih susah karena biasanya chemistry yang terbentuk antara kita, BOD dan middle management itu juga terbangunnya juga nggak sehari 2 hari ya Mbak ya gitu. It takes months and years gitu, dan ketika udah klop terus orang itu pergi itu kayaknya limbung. Butuh adjustment lagi gitu sih. Jadi sebenarnya tuh yang bawah emang turnovernya besar, tapi kalau secara flow pekerjaan, kalau yang tengahnya hilang pingsan lah kita ya gitu. Iya. Jadi itu yang harus
diatur gitu ya. Iya, bahkan yang aku lihat kalau si di tengahnya ini solid dan dia bisa menjadi something that those people can trust gitu. Maksudnya penjahit dan tukang pola tuh bisa pegang dia, bisa curhat sama dia segala Kemungkinan macam. perginya kecil itu ya? biasanya lebih stabil yang di bawah gitu loh. Jadi peranan middle management itu sangat penting kalau Sangat di penting industri ya. aku. Nah, Purana tuh udah berapa tahun ya? 2009 mulai, cuman 2012 tuh baru pertama kali ikut Jakarta Fashion Week. Tapi 2009 tuh aku mulai dengan 2 karyawan. Oh boleh, nah kan teman-teman kalau cuman punya 2 karyawan tuh nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya lihat Purana, jadi 2000. Karena aku dulu kan jadi fashion editor. Editor ya. Terus mulai, aduh pengen bikin brand gitu kan. Terus mulainya dengan 2 karyawan, modalnya cuma 20 juta juga waktu itu. Yang satu itu, karena saya masih kerja ya, yang satu itu beneran yang purchasing gitu ya, istilahnya keren ya purchasing gitu. Tapi sebenarnya ya dia palu gada lah, apa yang saya butuhin dia akan provide gitu. Yang satunya tuh tukang pola plus tukang jahit. Udah 2 itu aja. Yang desain kamu total? Yang desain aku total. Orang itu masih ada nggak? Yang satu masih ada sampai sekarang. Yang mana? Ibu Mary. Oh Ibu Mary, oke. Yang selalu menelpon saya itu. Oke, nah dalam obrolan saya dengan Nonita kemarin kita sempat ngebahas ini juga. Jadi sebenarnya nih kalau sebagai seorang pemilik usaha kecil atau menengah kayak gini, apakah kita tuh lebih baik jadi generalis ya? Jadi maksudnya tuh kalau terjadi apa-apa, kita tuh sebenarnya mengerti paling tidak apa yang harus dilakukan di situasi yang emergency itu. Ketimbang kita misalnya desainer ya udah jadi desainer aja deh gitu. Manajemennya gue pusing gitu misalnya gitu. Gimana tuh pengalamanmu? I always call myself jack of all trades, master of none. Enggak juga sih. Tapi bener dengan memulai dengan 2 karyawan, terus saya menganggap proses Purana ini cukup organik ya. Karena ketika demand gede, saya baru nambah. Demand nambah lagi, saya baru nambah. Baik itu pegawai, baik itu supply dan segala macam. Jadi nggak ada yang istilahnya ketika di awal tuh saya udah over investment gitu. Jadi sedikit-sedikit. Iya sedikit-sedikit. Dulu sebelum saya punya staff 20 staff, itu kan saya mengerjakan semuanya sendiri ya, dari production cost, saya hitung sendiri, retail berapa, wholesale berapa, terus gaji saya pegang sendiri, kas saya pegang sendiri gitu. Terus abis itu saya nggak ngerti pola, ya udah deh saya kursus dulu supaya paham ketika ngomong sama tukang pola. Kalau sekarang kan saya nggak perlu ngomong sama tukang pola karena ada tim desainer sendiri ya gitu. Tapi hal-hal itu saya lewatin di awal, dimana ketika saya nggak punya orang-orang yang di tengah itu, saya kerjakan semuanya sendiri gitu. Ya udah saya sekolah lebih ke pattern ya selama 1 tahun. Jadi saya ngerti gitu. Jadi dengan mulai dari nol dan mengerjakan apa-apa sendiri, sebenarnya saya tuh ngerti. Meskipun nggak jago banget di tapi semua ngertilah bidang, semua tapi flow gitu pekerjaan loh. itu gitu ya. Iya, ketika Director of Finance datang ke saya ngasih laporan, saya bisa baca. Ya kan, ketika orang dari produksi gitu ada kendala, saya ngerti gimana harus ngasih saran dan ngasih solusi gitu. Dan saya kan dulu handle semua supplier ya, dari yang bikin kain sampai supply kain tuh saya belanja sendiri. Jadi ketika mereka stuck di satu titik gitu, saya selalu bisa kasih solusi sih gitu. Saya kira ini satu tips ya. Maksudnya tentu setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau kita dengar cerita dari Purana dan saya juga ngobrol dengan beberapa teman yang lain, memang sebaiknya pemilik usaha itu generalis sih. Maksudnya tuh dia harus mau belajar apapun yang terjadi dalam company-nya dia. Kalau teman-teman yang ikut kelas yang tadi pagi, kita melihat hal yang sama. Misalnya si Mazarat atau Jetala atau juga Moire Rugs itu, mereka semua tidak expert dalam bidang itu, tetapi ketika dia udah masuk ke situ, semuanya sekolah dulu tuh. Kursus apalah gitu. Itu kan untuk menggambarkan bahwa gue nggak bisa dibohongin gitu. Kalau kita udah punya karyawan banyak, ketika orang itu datang ke kita, ya kita juga tahu kalau mau bohong itu ketahuan lah paling nggak gitu ya Nonita ya. Dan itu memudahkan ya dalam jangka panjang gitu kira-kira ya. Oke, ada pertanyaan? Belum. Mbak, saya ke Mbak Lita lagi. Mbak Lita tadi bicara ini udah nyambung ke soal budaya perusahaan ya. Sebenarnya seberapa besar sih pengaruh budaya perusahaan itu terhadap kinerja dari SDM?
Dan kalau misalnya perusahaannya masih kecil-kecil seperti ini gitu, yang mungkin SDM-nya juga fluktuatif ya, kadang-kadang keluar, pergi, datang dan segala macam gitu, Mbak. Ya, jadi tadi seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa budaya kerja ini mampu untuk memikat orang luar masuk ke dalam dan mempertahankan orang yang di dalam. Karena tadi habitat yang kita bangun. Nah, sebenarnya gampang aja sih bangun budaya itu ya, mungkin teman kita dari Palembang ini udah pernah membangun budaya. Nah, jadi kita menentukan ya at least misalnya 5 budaya yang mau kita bangun, misalnya bersih, rajin, whatever gitu ya. Nah, kemudian nanti ketika kita mau hadirkan orang ke dalam bisnis kita assess dari situ. Ini orang cocok nggak budayanya sama kita? Kalau enggak jangan diterima, karena membangun budaya dalam diri seorang itu susah. Tapi ngajarin dia menjahit, ngajarin dia memasak lebih mudah. Tapi untuk merubah values di dalam dia itu lebih susah gitu. Itu satu. Jadi memang harus ada dulu tuh ya si budaya. Betul, betul. Kita biasa kalau yang lebih susahnya di perusahaan besar kita sampai bisa ngukur tuh. Ada definisinya, satu budaya kita definisikan ada level 1 sampai level 5. Level 1 tuh behaviornya seperti apa, level 2 behavior seperti itu sih. Cuman kalau buat di UMKM saya punya juga perusahaan, UMKM saya punya budaya dan saya udah detailkan ini apa. Jadi sehingga ketika kita hire, manajer-manajer saya juga udah kebayang nih gue mau cari orang yang kayak gini behaviornya nih. Gitu. Karena kita ngomong jujur kan tuh terlalu generik ya. Jadi kita detailkan jujur tuh dalam pikiran kita kayak gimana sih tanda-tandanya gitu. Tadi ada yang mau nomor 2? Nomor 2. Enggak, maksudnya tadi Mbak 1 terus ada 2 atau udah cukup? Ya lupa saya. Lupa ya, oke. Oke, saya mau ke Nonita ya. Kamu sendiri di Purana itu menciptakan budaya kayak gitu, budaya tertentu nggak? Iya sih. Iya. Kalau orang yang pernah kerja sama aku pasti udah paham bahwa selain aku solar ya tahan lama, tapi kerja apa-apa tuh serba cepat. Karena tadi seperti Mbak Peti bilang aku mengerjakan nggak hanya Purana aja. Jadi otakku tuh udah terbiasa untuk switch ya. Kayak Purana 5 seconds, ngerusin apa lagi 5 seconds yang lain lagi gitu. Jadi orang juga terbiasa untuk ngikutin cara kerja aku. Buat aku kerja tuh yang paling penting buat aku tuh cepet dulu ya. Bisa keep up dengan aku. Karena kalau misalnya kita bekerja dengan orang yang pace-nya nggak sama-sama kita, itu very disruptive menurut aku. Susah banget gitu loh. Mau dipaksain, mau sepinter apa juga kalau ternyata dia nggak keep up, kita jadi ikutan lambat gitu loh. Iya. Ya, dan tentunya yang lain-lain aku setuju banget. Mbak Lita tadi bilang soal karakter ya. Biasanya kalau aku interview tuh yang pertama aku lihat apa ya kira-kira anaknya neat apa enggak, kayak seperti penampilannya apa? Seperti apa, caranya menjawab seperti apa, membawa dirinya seperti apa. Sehingga ketika quote on quote kita kirim orang ini keluar untuk mewakili kita meeting tuh kita pengen nggak Purana tuh represent sama dia gitu loh. Itu penting. Yang kedua baru skill and taste terutama ya. Kalau buat aku kadang-kadang timku yang lain tuh suka bingung ya kenapa nggak hire orang itu anak gitu. Terus ini kan karyanya nggak Purana banget. Tapi aku melihat kayak misalnya backgroundnya di media. Oh berarti dia itu tahan pressure dan biasa bekerja dengan cepat gitu. Seleranya memang ketika dia bikin karya tuh memang belum Purana. But I'm sure dengan karya-karyanya dia, itu aku tahu levelnya dia segimana sehingga selera tuh bisa dibentuk. Jadi ada hal-hal yang memang kita kompensasi karena nggak mungkin kita dapat orang itu udah paket komplit seperti yang kita mau gitu. Jadi ada yang penting, ada yang non compensate, ada yang harus dikompensasi. Betul. Ya. Oke. Nah, ini menarik ya, yang diceritakan oleh Nonita. Saya jadi pengen, karena udah ditunjuk sama Mbak Lita, saya kepikiran pengen ngobrol sama Maya. Boleh ada mic-nya nggak? Oke, di sini ada satu wanita wirausaha femina. Beliau ini datang jauh-jauh dari Palembang ya. Bisnisnya makanan ya, Maya ya. Ya, bakery ya. Oke. Yang tadi tunjuk tangan karyawannya udah 20. Jadi kira-kira kita sama ya. Maya mungkin boleh cerita tentang budaya itu, budaya perusahaan itu. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah budaya perusahaan yang ada dalam company-nya Maya ini dibuat sejak awal atau justru baru kepikiran setelah ketemu sama Mbak Lita, dikasih training sama Mbak Lita dan perusahaan ini bergulir menjadi seperti sekarang gitu. Mungkin bisa berdiri? Silakan. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Peti, Mbak Lita. Jadi
Aduh deg-degan. Perusahaanmu namanya apa? Oke, aku pandu ya. Perusahaanmu namanya nama apa? saya Coba, Maya Dona, usaha saya My Bakery dari Palembang. Jadi di Palembang saya punya 2 outlet, kemudian saya juga punya satu brand lagi namanya yumaya.id. Jadi bisa dicek di Instagram, ada My Bakery _Palembang dan yumaya.id. Jadi bergeraknya di bidang makanan. Awalnya saya buka My Bakery dari 2008. Jadi sama kayak Mbak Nonita itu saya kerja sendiri semuanya. Awalnya saya cuma tiga karyawan. Nah, lebih fokus ke produksi ya, awal-awal kan. Kemudian ketemu sama Mbak Lita 2017, belajar tentang SDM for UKM. Jadi kita bikin workshop untuk teman-teman UKM di Palembang. Kemudian di situ saya juga belajar. Nah, di situ mulai bikin middle management atau simple management lebih intinya, kayak gitu ya. Jadi dari yang saya sendiri mengerjakan awalnya itu kan ada tim 3, kemudian bertambah lagi, jadi lebih dari 10, kemudian memang cukup sulitnya itu antara gap kita owner ke karyawan produksi. Nah pada saat itu juga kita mulai masuk ke dunia digital marketing. Nah di situ sudah ada toko di 2014 dan untuk bagaimana sih menata SDM ini supaya lebih tertata gitu. Jadi kadang-kadang yang paling sulit itu adalah turnover. Jadi keluar masuk karyawan. Nah begitu ketemu Mbak Lita saya belajar gimana manage mereka. Jadi mulai dari bikin aturan perusahaan. Jadi SOP ya, semacam SOP gitu ya. SOP mulai dari bikin SOP-nya, kemudian juga budaya. Jadi yang paling awal kalau yang kita terapin itu, yang paling awal pada saat rekrutmen itu mengetahui dulu attitude-nya seperti apa. Nah jadi bikin kue itu gampang, bikin produknya itu gampang. Tapi kalau misalnya attitude-nya tidak sesuai, itu akan jadi berantakan ke belakangnya. Jadi yang kayak Mbak Lita bilang tadi ada 4, buka catatan dulu ya, belajar lagi hari ini. Nah jadi ada 4, itu ada sistem rekrutmen, kemudian motivasi untuk kinerja dan pengembangan kompetensi dan retaining itu sudah kita jalanin. Jadi dari awal itu attitude itu diutamakan. Nah yang paling bisa kita lihat yang paling utama adalah pada sholat. Jadi disiplin sholatnya gimana, kalau misalnya dia udah disiplin, itu akan mudah kita mengarahkan gimana untuk proses-proses berikutnya gitu loh. Jadi nanti kelihatan dia cocoknya di bagian apa, kemudian juga responsibilitas terhadap lingkungan. Jadi kepada teman-temannya di lingkungan pekerjaannya itu seperti apa. Nah itu memudahkan kita untuk membentuk yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan dan budaya perusahaan gitu. Jadi kayaknya ngomongnya ini banget ya, UMKM lah intinya gitu ya. Kemudian ada lagi komunikatif. Jadi kalau saya itu lebih ke maunya apa, bisanya apa, kemudian baru kita nanti arahkan. Nah jadi kalau misalnya pada saat rekrutmen, itu kita udah punya standar listing dan form yang harus diisi itu apa aja supaya kita bisa memilah memang cocok atau tidak ke kita gitu loh. Nah dari yang Mbak Lita ajarkan waktu dulu itu kita ambil simpel-simpelnya aja. Jadi kami menerapkan sistem magang. Jadi ada karyawan baru 2 minggu awal kita tes dulu nih. Bisa nggak menyesuaikan dengan lingkungan pekerjaan. Kalau misalnya mereka yang sanggup, diterusin. Kalau tidak, boleh keluar. Nah, kalau misalnya sudah melewati masa magang, baru nanti diteruskan lagi. Kayak gitu. Jadi cepet ya, dalam 2 minggu aja udah kita bisa lihat dia tuh cocok atau enggak gitu ya. Jadi yang awal itu kan pasti kita lihat attitude. Untuk bisa menyesuaikan dengan budaya dan lingkungan pekerjaan. Gitu. Terima kasih Mbak Maya. Tepuk tangan dong buat Maya. Well done. Ya, jadi attitude itu sesuatu yang pertama dan kita bisa mengambil satu pelajaran. Attitude itu dilihat misalnya kalau dari perusahaan My Bakery itu adalah disiplin misalnya ya. Itu yang paling penting dan komunikatif. Jadi artinya dia harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan timnya. Oke, saya udah punya pertanyaan yang datang dari online dari Irma di Tangerang. Halo Irma, Mbak Irma, mudah-mudahan bisa lihat kita ya. Ini mungkin bisa dijawab dua-duanya aja oleh Mbak Nonita sama Mbak Lita. Ini menarik, kayaknya perlu kejelasan. Dia bilang begini, kalau terus-terusan mentraining sedangkan belum tentu di pekerjaan
belum tentu pekerjaan itu akan terus mereka lakukan setelah training. Terus apakah itu tidak akan menjadi cost untuk perusahaan gitu? Jadi mungkin ini sebenarnya penjelasan dari yang tadi itu gimana tuh Mbak? Iya. Jadi gini, sebenarnya cost untuk gagal itu lebih mahal daripada kita melakukan learning and development cost. Jadi tadi saya katakan trainingnya kan gak harus in-class training yang mahal. Yang paling bagus tuh kayak contoh tadi Maya, gitu kan 2 minggu pertama dia training, learning by doing. Hands on training istilahnya gitu, ya kan? Kemudian coaching, yang pinter ngajarin yang setengah pinter gitu kan. Nah itu sebenarnya no cost ya, karena harusnya no cost daripada cost kalau misalnya kualitasnya menurun atau reject. Itu kan costnya jauh lebih tinggi. Menurut saya sih gitu. Oke. Nonita mau tambahin? Ya. Setuju sih dengan yang dibilang Mbak Lita. Kalau dari kita mungkin trainingnya adalah dari yang lebih senior ngajarin yang lebih junior gitu aja. Dan biasanya sih seiring dengan berjalannya waktu mereka itu terkurasi dengan sendirinya, mereka bisa keep up apa enggak gitu. Dan biasanya hukum alamnya berjalan ya. Itu gitu. Dan biasanya yang memang bisa keep up dia akan terus, yang misalnya enggak dia akan pindah untuk cari kerjaan yang lebih mudah. Biasanya sih gitu. Ngapain juga kita pertahankan orang tersebut kalau memang udah nggak fit in ya sama tim gitu kan Nonita maksudnya. Memang ada juga personel yang kita udah berusaha setengah mati tapi nggak bisa di-enhance. Ya udahlah gitu ya. Tingkatkan ya. Oke, Mbak Lita mau tambahin. Itu saya mau nambahin hubungan dengan itu. Jadi kalau di perusahaan besar, ini namanya karyawan tuh dibagi 3. Stars, terus yang B aja, sama yang dead work. Dead work itu memang kalau bisa dikeluarkan secara halus gitu. Nah, yang star ini itu cuma 20%. 20% ini yang sebenarnya membuat sukses perusahaan, usaha. Jadi nggak usah terlalu pusing sama yang lain. Kita fokus sama yang 20% itu, the stars. Nah, kalau tadi katanya Nonita dia bikin mini-me, sebenarnya si the stars ini juga harus punya mini-dem. Iya, mereka harus di-cloning juga. Gitu loh. Jadi once mereka hengkang, itu tetap ada. Namanya itu continuous improvement. Gitu kan. Tetap harus ada succession planningnya gitu. Itu aja yang dari saya tambahannya. Gimana teman-teman? Merasa terinspirasi ya? Ternyata mengurus SDM itu harus ada ilmunya juga. Biar kita nggak keplesetnya terlalu banyak gitu ya. Karena itu nggak cost efektif. Oke, waktu saya udah hampir habis. Saya masih punya satu pertanyaan untuk Nonita. Kemarin kita sempat bicara mengenai bisnis baru itu yang namanya Fuguku ya. Dan bisnis barunya ini berkaitan sebenarnya dengan bagaimana kita bisa mengelola para perajin ini untuk hasil yang lebih baik dan tidak bikin kita sakit kepala juga gitu ya. Mungkin bisa share ke teman-teman, silakan. Ya. Sebenarnya ini adalah perjalanan yang sungguh exciting tahun ini buat aku karena ini adalah tahun dimana aku pertama kali trusting myself to invest in someone else's brand and business gitu. Jadi ini lumayan big step buat aku karena biasanya aku nurture semuanya sendiri ya. Khusus untuk Fuguku ini sebenarnya Safi, my partner, founder dan juga si direkturnya ini udah jalanin bisnis ini I think it's more or less 2 tahun. Ketika aku join sebenarnya proyeksiku tuh paling nggak give me maksimal setahun lah supaya brand ini langsung bisa level up gitu. Tapi ternyata surprisingly in 3 months tuh udah sangat-sangat di luar ekspektasi lah hasilnya gitu loh. Karena memang itu tadi aku nggak mau fokus sama produksi, tapi ketika produksi ada, demand ada, marketing, promotion, distribution harus bisa ngimbangin semuanya termasuk sosmed ya gitu. Karena percuma kita fokus di produk tapi si elemen itu kita tinggalin nggak akan jalan juga gitu loh. Nah, salah satu yang membuat aku tertarik join di sini adalah karena Safi, my partner and the founder of si Fuguku ini yang tadinya namanya bukan Fuguku, itu dia memberdayakan ibu-ibu di Condet dan beberapa daerah di Jakarta. Jadi itu tadi dia mentraining mereka, kasih alat khusus supaya mereka bisa menjumput. Jadi sebenarnya dikirim ke mereka itu udah bentuk tas, tapi belum dijumput. Bentuk pants belum dijemput, nah itu dikirim ke rumahnya mereka sehingga ibu-ibu itu bisa mengerjakan itu di rumah sambil masak, sambil ngurus anak dan sebagainya, ngurus suami gitu ya. Jadi itu ada social cost, social impact yang dihasilkan dari produk ini selain bahwa produk ini juga environmental friendly karena dibuatnya dari PET, recycled
PET itu yang bahan untuk bikin plastik ya, botol plastik dan kawan-kawan. Jadi itu yang membuat aku tertarik. Nah, si munculnya unit ibu-ibu ini juga sangat membantu. Jadi ini kalau misalnya di Purana itu seperti kita punya CMT ya, punya garment gitu. Tapi ini tuh lebih quote on quote tidak profesional ya, karena kalau di garment kan ada struktur organisasi, ada manajernya, ada deadline, apa segala macam. Tentunya dengan kita membina ibu-ibu ini kan ini adalah komunitas yang cukup organik ya. Untuk deadline tuh kita beneran harus ada deal dengan mereka. Terus juga ada secara profesional juga ya, meskipun kita adalah simbiosis mutualisme kan, kita kasih pekerjaan, kita kasih uang, mereka juga harus jaga yang namanya etik desain dari ini. Jadi ada NDA yang desain dan segala macam gitu. Itu ternyata juga menjadi sesuatu yang memudahkan secara produksi gitu, karena jujur aja sampai sekarang tuh personil inti Fuguku tuh sebenarnya cuma 4. Desainernya, aku, terus satu lagi partner aku yang di Purana juga, yang join di Fuguku, dan satu orang lagi yang pegang di Business and Development. That's it. Karena pada akhirnya banyak yang di outsource gitu. Untuk penjahitan setengah di Purana, setengah di luar. Untuk penjemputan kita punya ibu-ibu, dan bulan Juli ini kita akan memulai pelatihan 50 ibu-ibu di Nusa Dua, di desa penyangganya. Itu mau kita bentuk lagi sehingga si production capacity ini bisa ngejar, karena demand-nya udah luar biasa banget gitu. Itu sih. Jadi itu ide yang menarik juga ya untuk mengembangkan kelompok perajin, mungkin gitu kita bilangnya ya, kelompok perajin yang mungkin juga jadinya bekerjanya itu akan lebih bersemangat, lebih efisien, dan lebih sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita ya. Iya, dan karena kita bayarnya tuh per piece ya, Mbak Pet. Jadi kayak untuk per piece. Jadi untuk tas yang paling kecil itu misalnya kita kasih X rupiah gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh termotivasi gitu untuk yang oke, kalau misalnya sehari gue bisa kerjain 6 tas misalnya, berarti sehari aku dapat segini dong. Dan ketika kita presentasi ke mereka, sosialisasi ya sebelum mulai training tuh mereka, wah kalau gini sih caranya warung aku bisa aku tutup. Bisa tutup, mendingan aku ngejahit aja gitu ya. Oke. Ada yang pengepang rambut, ada yang punya warung di Nusa Dua, ada yang pijet gitu. Iya. Oke. Suatu yang menarik ya, social entrepreneur-nya juga ada di situ. Oke, Mbak Lita, kata terakhir, apa pesan-pesan untuk teman-teman SDM ya, teman-teman wirausaha ini tentang SDM, mungkin singkat padat aja, apa yang belum kita bicarakan. Oke. Aku pengen nyampaikan aja bahwa di dalam membangun sumber daya manusia tadi, kita jangan nggak confidence bahwa kita nggak ada dananya. Yang penting kita tahu bahwa kita sebagai pengusaha, kita bisa membangun itu dengan cara-cara yang simple dan mudah seperti yang tadi kita ajarkan. Gitu. Itu aja kali ya. Gitu ya, oke. Kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Lita dan Mbak Nonita dari Purana. Mudah-mudahan pembicaraan kita bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita belum selesai acaranya. Saya persilahkan Nonita sama Mbak Lita untuk duduk kembali. Teman-teman, masih ada satu lagi pembicara kita. Ini pesan yang paling penting juga. Kalau kita bicara mengenai UKM, maka kita bicara mengenai keuangan. Teman-teman dari DBS akan memberikan satu mungkin short speech atau explanation mengenai ini. Saya mengundang Mbak Oce Syaiful Bur, Marketing Wealth Management Head dari PT Bank DBS Indonesia. Silakan Mbak Oce. Apa kabar? Baik. Silakan ya Mbak, ada presentasi ya. Iya. Saya di bawah ya, biar enggak ini. Aku bilang Mbak nemenin aku. Oh nemenin ya, boleh deh nemenin. Gak apa-apa, it's okay. Boleh ditemenin aja Mbak. Boleh temenin ya. Oke. Mungkin Mbak mau bertanya-tanya nanti atau bantu-bantu aku gitu. Oke, selamat siang teman-teman wirausaha. Hadir hari ini ada ibu-ibu, ada mbak-mbak ya, lengkap kita perempuan-perempuan tangguh gitu ya. Oke, mungkin aku mulai aja sedikit. Tadi mungkin temanya tepat banget nih. Bagaimana mendapatkan atau memiliki SDM yang tepat gitu ya. Nah, sama halnya pada saat kita bicara mengenai finansial. Memilih partner yang tepat pun juga kritikal gitu ya. Kayak kita sangat mengerti bahwa teman-teman wirausaha ini pasti, apalagi kita perempuan-perempuan ya, tugas kita bukan usaha aja, dengan keluarga, anak-anak, suami, dan banyak yang harus kita urus gitu. Dan tambah lagi dengan wirausaha sendiri,
kompleksitas yang sedang dihadapi atau yang memang dihadapi itu juga beragam. Nah, bagaimana memilih partner? That's why ada DBS Ratios Priority Banking yang ada saat ini. Aku mungkin coba run through aja. Ada beberapa hal yang menurut kita, mengapa sih memilih finansial yang tepat, partner finansial yang tepat gitu ya. Di DBS Ratios ini kita, boleh tolong next slide, mohon maaf. Ya, oh maaf ya panjang, tapi nggak usah dibaca, nanti puyeng. Intinya aja. Tapi intinya kayak tadi aku bilang, kalau kompleksitas dalam menjalankan wirausaha sudah pasti. Bagaimana dengan kita sebagai DBS Treasurer, sebagai partner finansial, itu juga untuk mengolah kompleksitas yang ada di dunia investasian, we make it simple supaya teman-teman wirausaha ini confident making the decisions gitu. Kenapa? Karena kita punya 3 pilar ini. Definitely nomor 1, pada saat kita bicara mengenai wealth management yaitu personal finance dari teman-teman wirausaha, pasti akan ada investasi. Jadi kita harapkan sebenarnya dari dana yang sudah didapatkan, contoh misalnya keuntungan yang didapatkan, pastinya nggak akan cuma diem aja gitu ya. Bagaimana kita mengolahnya kembali. Solusi yang diberikan oleh DBS Treasuries itu melalui produk-produk investasi yang kita miliki. Dan di saat yang bersamaan, proteksi pun juga dibutuhkan. Karena kami yakin yang namanya kita bilang amit-amit gitu ya, hal-hal yang tidak kita inginkan kan bisa aja terjadi gitu ya. Apakah itu related dengan kesehatan, apakah itu dengan penyakit yang kita penyakit kritis yang kita nggak pernah tahu gitu. Nah, layanan yang diberikan oleh DBS Treasuries itu very complete, masih complete ya, baik itu untuk growing wealth dan juga untuk proteksi. Selain itu, mungkin ada, coba aku tanya dulu deh sebelum kemana-kemana. Teman-teman wirausaha ada yang pernah dengar DBS Treasuries kah? Atau pernah lihat? Atau pernah mendengar? Boleh, ada yang pernah ya? Ada yang mau tunjuk tangan? Ada yang pernah Aku dengar pengen DBS tahu berapa Treasuries? banyak sih. Di sini banyak sih tulisannya Banyak di mana-mana nih di tulisannya. gedung ini ya. Oke. Iya. Nah, jadi terima kasih. Jadi sebenarnya DBS itu adalah bank Singapura yang memang ada di Indonesia representatifnya. Nah, that's why kalau dilihat pilar kita nomor 2, kita bukan cuma aja sekedar jualan produk gitu atau misalnya menawarkan produk. Tapi all the services yang bisa diberikan pada saat nasabah-nasabah ada di Singapura. Plus, mungkin ini aku sedikit jualan ya Mbak. Kalau kebetulan teman-teman wirausaha ada yang related bisnisnya ke Singapura, kita punya Singapore rate itu one of the most competitive one. Jadi secara rate itu paling baik. Jadi bisa dilihat nanti, dicek di website kita. Nah, itu mungkin yang kedua. Yang ketiga, yang ini yang mungkin saya yakin penting banget, penting sekali untuk teman-teman wirausaha, bagaimana manage personal financials along with your business financial. Jadi di kami pun juga ada, kita nyebutnya IBG, Corporate Banking. Kita juga memberikan services untuk corporate banking dari nasabah. Jadi biasa tuh memang kita sarankan jika pengusaha gitu ya, atau wirausaha memiliki usaha, kita sarankan itu di bundling. Jadi biar di manage, nggak pusing kan ya Mbak. Satu akunnya di bank sini, yang satu akunnya di bank sana gitu kan. Kalau misalnya within the same platform atau the same bank, itu akan mudah untuk mengatur gitu. Ada yang mau ditanya mungkin? Ada yang mau bertanya Ya, teman-teman? ada yang mau ditanya Ibu? Oke. Oke, Nanti kalau silakan. ada, anyway kita ada booth nanti kalau ada Langsung, mau pertanyaan. iya. Selanjutnya mungkin kalau boleh, ini sedikit aja. Next slide. Next slide. Nah, tadi yang aku bilang, kompleksitas yang dihadapi oleh para pengusaha dan bagaimana kompleksitas sebuah investment, caranya DBS Treasuries itu gimana sih gitu. Yang sudah pasti, semua advisor yang kita berikan itu dipersonalisasi. Aku kasih contoh gampang ya. Jadi kalau di kami itu, jadi kita di awal customer akan join, kita akan lakukan seperti FAQ. Oke, dilihatlah ibu-ibu punya financial goals-nya apa. Baik untuk usaha atau untuk personal. Nanti ditanya, risk appetite-nya gimana? Ibu yang berani main saham atau mainnya government bond aja atau nabung aja. Jadi kita akan personalisasi pada saat customer baru juga on board. Apalagi kalau jadi nasabah gitu ya. Semua advisory yang kita berikan akan disesuaikan with your financial goals as well as your risk appetite gitu. Nah, contoh gampang nih ya. Kita lakukan research dan ini memang kita lakukan di kami. Pada saat kita engage atau melakukan interaksi dengan customers, kita tanya nih, Ibu Bapak
apakah tujuannya itu untuk growing wealth? Ya, untuk mengembangkan. Jadi misal dari profit yang didapatkan dari wirausaha, oh saya mau growing wealth. Dan nanti advisory yang kita berikan itu akan disesuaikan dengan tujuannya. Nah mungkin next slide, ini simulasi aja. Nah ada juga tuh customer tipenya, mungkin ya udahlah ya saya udah ada kok financial, saya juga punya other bank misalnya atau other account ya untuk growing wealth. Tapi saya mau punya account lagi nih, aku pengen lihat misalnya ada gak sih opportunity baru nih gitu. Jadi nanti itu akan disesuaikan, Ibu dan mbak-mbak sekalian maunya kemana. Yang mau, saya mau duit misalnya, kebetulan kita priority banking ya, dimulai memang harus 500 juta. Ya, kemudian nanti dikembangkan dilihat, ya, jadi 500 juta pertama bilang ini, oke, saya mau growing my wealth. Misal ya, ibu-ibu dan mbak-mbak di sini bilang, oke, saya dalam waktu misal planning a year or two, saya punya planning ini, saya mau memasukkan dana tersebut, saya punya plan untuk misal wealth accumulating sekian rupiah gitu. Nah nanti dia kita punya relationship manager akan menyesuaikan. Oh produk yang cocok tuh mungkin ekuitas. Nanti di balance. Kalau kita tahu yang namanya ekuitas tuh saham kan resiko ya, high risk, high return. Nah biasanya kita balance nih. Oke, untuk wealth growing that's fine. Tetapi di balance juga misalnya dengan portofolio yang kalau kita tahu market naik turun. Di balance misalnya dengan government bond. Jadi kalau misalnya kondisi market lagi kurang apa ya kita bisa bilang kurang baik, kita punya another portfolio untuk membalance. Jadi kasarnya kalau orang mungkin ibu-ibu atau mbak-mbak sering dengar ya, aduh ternyata nih teman saya beli saham di tempat fintech misalnya atau aku mau boleh nyebut sorry, misalnya di mana gitu ya, kok tau-tau drop banget. Nah itu bedanya kalau kita beli sendiri dengan kita yang namanya dengan wealth management atau ada namanya advisory. Jadi RM itu membalance kita punya kebutuhan dan juga bagaimana solusinya gitu. Oke next, nggak panjang-panjang, mohon maaf jadi panjang nih. Nah udah dipungkir lagi yang namanya digital, saya sangat mengerti di sini teman-teman wirausaha sangat mobile gitu ya. Wealth management kita pun juga ada Digibank apps, itu aplikasi. Which di dalam itu bukan cuma sekedar transaksi, ya itu mah udah pastilah, fund transfer lah, kartu kredit installment bisa dilakukan, beli pulsa, isi top up, pakai kris gitu, itu semua bisa dilakukan. Tapi pada saat kita bicara mengenai wealth management, kita bukan juga hanya jualan ataupun menawarkan produk-produk investasi yang beragam. Kita name it lah, mau bonds, mau jadi lengkap gitu. Tapi kita juga ada deposito, insurance. Jadi kita bisa bilang it's a very end-to-end aplikasi yang bisa dalam satu genggaman buat semua lah. Wealth growing, wealth protections, daily transactions kita ada gitu. Nah mungkin last slide. Tadi kan udah serius-serius ya Mbak dan ibu-ibu semua. Yang gak seneng-seneng dikit lah. Nah penting. Nah kalau wealth management itu memang tidak kita pungkiri ya. Managing wealth itu memang tugas kami sebagai partner finansial individual. Tetapi pasti kita juga punya all the privileges. Mungkin ibu-ibu dan mbak pasti sudah sering dengar ya. Oh saya priority banking di bank A, di bank B, bank C gitu ya. Kita juga pasti ada. Ini airport assistance, ini khusus untuk related di Jakarta dan di kota-kota di Jakarta plus di Singapura. Jadi ada yang bisa di pick up airport, diantar, dijemput dari Changi, City, Changi itu bisa kita arrange gitu ya. Safe deposit udah pasti, BAU, health screening. Jadi kalau nasabah priority banking sudah ada limit certain amount of balance di kita, itu eligible untuk mendapatkan health screening secara gratis. Dan health screening itu bukan cuma sekedar, oh iya saya berpartner misalnya kita dengan salah satu atau dua partner di Indonesia gitu ya. Tetapi if it's required, diminta untuk datang ke rumah, home services itu juga sangat possible. Ini banyak digunakan Mbak dan ibu-ibu semua pada saat COVID. Ya, pasti. Sangat, jadi penggunaan kita on this health screening during COVID yang doorstep gitu ya di rumah itu sangat tinggi. Dan last bit ya udah pasti ya kalau ulang tahun, hampers dan kirim kue ulang tahun atau sesuatu yang menarik ya. Iya. Oke, itu sih dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tapi jangan khawatir karena di belakang kelas ini ada gerai, kita bilangnya apa dong gerai ya. Ada booth. Teman-teman lah, teman-teman dari
ada booth dari DBS Treasure, jadi teman-teman bisa ngobrol-ngobrol terutama untuk investasi dan proteksi untuk wealth management. Dan di situ pasti ada Mbak Oce juga dan teman-teman. Dan saya kira memang benar kalau bisnis kita udah besar, mungkin seperti Maya, seperti Nonita, seperti yang lain di belakang, itu kayaknya perlu bantuan expert agar investasi itu bisa berjalan maksimal. Gitu kira-kira ya Mbak Oce. Iya. Kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Oce, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak. Saya mungkin mau ngundang Mbak Nonita sama Mbak Litanya lagi di luar ya. Oke, kita akan foto bersama dulu. Untuk itu saya juga mau mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk seluruh partner dari DBS Treasure Indonesia Women's Forum 2023. Saya akan membacakan mitra utama adalah DBS Treasure, kemudian mitra pemerintah itu adalah Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Official venue partner Plaza Indonesia, kemudian ada mitra ahli yaitu Inventure, Smesco dan Perhumas. Lalu kemudian mitra pendukung Art Hotel Tamrin Jakarta, Mandarin Oriental Jakarta, The Mayflower Jakarta Marriott Executive Apartments, Nice Studio, Bluebird, DHL, Dapur Coklat, Tahu Petis Yudhistira, Lapis Bogor Sangkuriang, Rumah Juliet, Vegan Bakery Cafe, lalu ada Itlah, Ayam Amanah, Among Boga, Panji Serabi Hijau, Si Cangkir Kopi, lalu ada Go Heritage, Havelty, Dilmah, Partial Fleur, dan kayaknya mati nih. Untuk mitra komunitas ada ACSB Indonesia, DP3AKB Jawa Barat, kemudian ada IWAPI Jawa Barat, Soko Guru, Think Women, UKM Indonesia.id, Womenpreneur Community, dan Yang on Top. Sementara untuk mitra usaha, terima kasih banyak untuk Alo Dokter, Duanyam, BLP, Jiniso, Kopi Soe, kemudian Button Scarf Beauty, Kami, Mazarat Cheese, Moire Rugs, lalu juga Purana, terima kasih Purana, Rabani Tours and Travel, Amazi, Bros & Co, Jetala Aniu, dan Ina Cookies. Dan mitra media tentu saja terima kasih untuk Femela.com, Waspada Online, Women Obsession, untuk Gadis, Ayah Bunda, Parenting Indonesia, dan Femina. Oke, kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk para pembicara kita. Kita akhiri dengan foto bersama ya. Yuk, silakan.